Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Budina. Hari ini kita akan belajar materi baru tema 5 ekosistem. Muatan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah PPKN KD 3.4 dan KD 4.4. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak untuk belajar. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda secara benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara benar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan usaha mempersatukan NKRI secara tepat. Yang keempat, siswa mampu menuliskan perilaku gotong royong dan kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan selama belajar di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah secara benar. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan manfaat semangat kekeluargaan dan gotong royong secara baik dan benar. Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pergerakan nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang beranggotakan para pelajar Sofia. Budi Utomo resmi berdiri pada 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menandai periode kebangkitan nasional. Beberapa tahun kemudian, bermunculan organisasi lain seperti Serikat Dagang Islam, Indonesia Party, Partai Nasional Indonesia, dan berbagai organisasi nasional lainnya. Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda antara lain: yang pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. Yang ketiga, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda? Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh
W.G. Rudolf Supratman atau W.S. Supratman untuk pertama kalinya. Isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Nilai yang pertama adalah berjuang tanpa pamrih. Yang kedua, berani karena benar. Yang ketiga, pantang menyerah. Keempat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kelima, rela berkorban. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Manfaat peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini memiliki banyak manfaat anak-anak. Yang pertama adalah mempererat persaudaraan. Yang kedua, mewujudkan kerukunan. Ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras. Keempat, semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa cara dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Sekarang kita akan belajar usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Mengharumkan nama bangsa dan negara. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menaati peraturan yang berlaku. Yang kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Nah, berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang pertama adalah memiliki sikap patriotisme. Yang kedua, menggunakan produk buatan Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa akan dapat tetap terjaga. Nah,
Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda, kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia merupakan wilayah bagian Jepang. Berikut peristiwa penting yang terdapat pada peristiwa proklamasi. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Golongan muda dan golongan tua berseteru tentang waktu memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, yaitu ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama Rengas Dengklok. Tujuan dari penculikan ini agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan dari pihak Jepang. Sehari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Dia, dan Mbah Hiro. Setelah selesai, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibar bendera merah putih adalah Latif Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Tri Murti. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini tentang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan belajar persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.
Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Manfaat semangat kekeluargaan. Yang pertama adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Ini merupakan manfaat semangat kekeluargaan. Contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah menjenguk tetangga yang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Yang ketiga, membantu orang tua atau saudara yang sedang kerepotan. Ini contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan rumah. Sekarang, contoh penerapan semangat kekeluargaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, membantu warga sekolah yang terkena musibah. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas piket bersama. Manfaat yang dapat diambil dari budaya gotong royong masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa solidaritas dan meningkatkan hubungan sosial yang baik antar warga masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap kebersamaan, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Yang ketiga, meringankan beban pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Ini merupakan manfaat dari budaya gotong royong. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Anak-anak sudah paham ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tadi juga sudah belajar tentang bergotong royong. Nah, setelah pembelajaran ini, tentunya akan memberikan tugas kepada anak-anak melalui WhatsApp grup kelas. Silahkan nanti anak-anak kerjakan tugasnya dengan semangat dan dengan teliti. Pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.